Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahla Anissa dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan tentang berpikir kritis. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang disebut dengan berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang diawali dan diproses oleh otak kiri. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan pokok dalam pendidikan sejak 1942. Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual siswa. Menurut Vincent Ruggiero mengartikan berpikir sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berpikir adalah sebuah pencarian jawaban atau sebuah pencapaian makna. Dalam penalaran dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, atau dengan kata lain berpikir kritis merupakan bagian dari penalaran. Dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir dengan baik dan merenung, atau mengkaji tentang proses berpikir orang lain, ataupun dapat digunakan untuk memahami dunia. Pertanyaan yang kedua, bacakan ayat yang menjelaskan tentang berpikir kritis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Pertanyaan ketiga, jelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengisahkan kaum Quraisy mendatangi orang Yahudi, Nasrani dan Nabi Muhammad SAW yang menanyakan tentang tanda-tanda kehadiran Nabi Musa, Isa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang kembali yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Mereka mengajak memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari, serta peredarannya. Laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Pertanyaan keempat, seseorang yang berpikir di luar kebiasaan pada umumnya, apakah disebut berpikir kritis juga? Bagaimana pendapatmu? Jelaskan. Menurut saya, berpikir di luar kebiasaan tidak termasuk berpikir kritis. Jauh berbeda. Jika berpikir di luar kebiasaan atau berpikir di luar kotak adalah cara berpikir di luar batasan masalah yang ada, ataupun cara berpikir dengan menggunakan perspektif yang baru. Dalam definisi yang lebih luas, dideskripsikan sebagai suatu cara berpikir baru
di luar kebiasaan dari cara berpikir sebelumnya. Cara berpikir yang berbeda dari orang-orang yang pada umumnya yang berpikir kreatif, di luar kemampuan diri dan kelompok, dan cara berpikir yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Pada intinya, berpikir di luar kebiasaan berarti berani untuk berpikir lebih jauh. Tidak terfokus hanya pada apa yang dihadapi dan apa yang biasanya orang pikirkan, tetapi untuk berpikir lebih jauh dari kemampuan dan kebiasaan yang ada dan orang-orang pada umumnya. Sedangkan berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah serta komitmen untuk mengatasi egosentrisme dan etnosentrisme. Karena kita menelusuri kebenaran yang sebenarnya perlu dilaksanakan cek, tujuannya agar tidak terjatuh pada prasangka yang menjatuhkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, memperjuangkan kebenaran harus teratur dan terencana. Pertanyaan yang terakhir, apakah berpikir kritis itu ada batasnya? Jelaskan. Menurut saya tentu ada. Karena berpikir sangat penting. Islam tidak hanya memerintahkan saja, akan tetapi memberikan kaidah-kaidah dalam penggunaan akal sehingga mencapai kebenaran yang sebenarnya. Adapun kaidah-kaidah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak melampaui batas. Ketika manusia berpikir, ada beberapa persoalan yang jauh dari jangkauan akal manusia yang tidak bisa dipecahkan, bahkan bukan wewenang manusia untuk memikirkan hal tersebut, seperti memikirkan hakikatnya ruh, malaikat, dan kehidupan di akhirat. Yang kedua, membuat perkiraan dan penetapan. Kegiatan berpikir yang dilakukan manusia akan sampai pada titik di mana harus memutuskan suatu keputusan. Akan tetapi Al-Quran mengajarkan untuk melakukan keputusan dan hipotesis terkait persoalan yang sedang dipikirkannya dengan bersungguh-sungguh, fokus, teratur, dan tenang. Yang ketiga, membatasi persoalan sebelum melakukan pembahasan. Sebelum membuat suatu pembahasan, perlu melakukan pengkhususan, pembatasan, atau pengklasifikasian. Hal ini sangat penting karena kapasitas akal sebagai alat untuk berpikir ada batasnya. Akal kita sulit menjangkau sesuatu di luar jangkauannya tanpa adanya pembatasan terlebih dahulu. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan menurut pendapat saya pribadi. Jadi kalau ada salah bisa tolong dikoreksi. Terima kasih.